Salam, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Shalom. Terima kasih, ya, terima kasih kesempatan yang luar biasa ini dari Bandung boleh bergabung di situ chapter. Terima kasih untuk Pak Bambang yang sudah menghubungi saya, terus kemudian memberikan kesempatan pada malam hari ini. Juga untuk Pak Sudi, salam kenal Pak Bernard juga sering lihat, cuman dalam tegur sapa kita kalau banyak agak sulit, tapi ini lebih sedikit jadi lebih mudah. Terus kemudian juga Presiden Chapter Pak Santoso ya Pak. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Nama saya David Kristianto, saya dari Bandung, dari Kota Kembang. Apalagi ya Pak, saya sudah menikah. 1 istri 2 anak, laki-laki semua. Terus kemudian pekerjaan saya sekarang di swasta, Pak. Saya jadi di swasta. Terus kemudian saya tergabung di Setra Duta Chapter, masuk di dalam Jabar 3, Pak. Jabar 3 di Bandung. Itu saja mungkin Pak ya, perkenalannya. Oke, langsung kesaksiannya, silakan. Oh baik, langsung Pak, baik. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kesaksian ini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya di dalam kesulitan yang luar biasa, gitu ya. Ini sebelum saya tergabung di dalam Fugaspo, Pak, memang ada satu kemampuan yang saya miliki, yaitu karena latar belakang saya finance, begitu ya. Saya bekerja di salah satu institusi swasta di Kota Bandung, dan memang saya diberi kesempatan untuk mengelola anggaran. Dan sudah 14 tahun Pak saya memegang anggaran. Kepercayaan demi kepercayaan diberikan sampai kurang lebih masa begitu lama mereka begitu percaya kepada saya, dan memang dana yang harus saya kelola juga tidak sedikit, gitu ya, cukup besar dan besar sekali. Itu kesempatan yang baik sebetulnya, karena itu tadinya cita-cita saya, sesuai dengan apa yang saya mampu, gitu ya Pak. Dalam perkembangannya ternyata memang logik, begitu ya, logika saya berpikir bahwa kalau saya mampu mengelola dana sedemikian besar, saya mau coba dalam satu usaha, begitu ya Pak ya. Tanpa berpikir panjang, saya membuka satu usaha. Terus kemudian saya tanpa tanya-tanya Tuhan, saya membuat usaha. Kemudian tidak berapa lama jatuh Pak. Dan tanpa tanya Tuhan lagi, saya buat lagi Pak. Dan yang luar biasanya, kepercayaan dari kepercayaan, pembiayaan itu mudah saya dapatkan Pak. Karena memang saat itu mungkin gitu ya, pihak dari banking juga melihat kondisi saya memang memungkinkan untuk diberikan modal. Dari modal-modal tersebut saya membuat dengan teman, begitu ya. Rasanya saya sangat lupa dan saya mengabaikan semua apa yang disampaikan oleh istri saya sebagai penolong sebetulnya. Selalu saya berpikir secara logika, karena saya bisa mampu untuk mengelola tanpa saya melibatkan Tuhan. Akhirnya, dari usaha-usaha yang saya bangun, rintis itu, satu-satu mulai merugi, begitu ya. Satu-satu mulai merugi, dan akhirnya dikondisikan saya harus lepas satu, ada satunya duduk ada satu kafe saya punya di daerah Kopo, begitu ya. Terus kemudian saya punya satu travel, begitu ya. Namun karena saya selalu tidak pernah berdoa Pak, cuman saya menulis dulu di dalam secari kertas Pak Sudi, saya tulis dulu keinginan saya kasih sama Tuhan. Tuhan tolong doakan. Tuhan tolong berkati, gitu ya. Nah, selama berwaktu akhirnya saya tidak bisa kuasa, gitu ya. Karena akhirnya perusahaan yang
usaha, bukan perusahaan, usaha yang saya mulai geluti, mulai tidak menghasilkan. Dan akhirnya saya harus menanggung begitu besar kewajiban yang harus saya selesaikan. Sampai di posisi saya sama sekali kesulitan gitu ya Pak ya. Mulai komunikasi dengan istri juga semakin kurang baik dan lain sebagainya. Saya tidak mau disalahkan karena berpikir bahwa saya dengan dasar logika saya pasti harus berhasil gitu ya. Tapi nyatanya tidak. Saya selalu mengandalkan logika saya, selalu mengandalkan hitungan-hitungan yang saya bisa. Pada kenyataan ternyata tidak. Nah, dalam kondisi yang sangat begitu jatuh, ada satu Roh Kudus yang mungkin mengingatkan saya untuk segera kembali kepada Tuhan gitu ya. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya menyerah kepada Tuhan saat itu dan akhirnya saya mulai merasa khawatir, Pak. Khawatir yang begitu besar. Bagaimana nih ke depan? Bagaimana dengan apa yang harus saya selesaikan begitu banyak gitu ya. Saya menyerah kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus menyerahkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Tuhan, segera saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya ampun Tuhan. Saya tidak melibatkan Engkau di dalam setiap apa yang saya rencanakan. Saya lebih banyak apa yang saya mau, bukan yang Tuhan mau. Dalam perkembangannya akhirnya saya juga diperkenalkan dengan full gospel. Di sana saya banyak belajar, termasuk dengan Pak Leo, Pak. Ini teman pelayanan saya luar biasa. Saya boleh belajar begitu banyak. Saya di situ mulai mengerti bagaimana saya harus bertanggung jawab, bagaimana saya harus menjadi imam di dalam keluarga. Kembali saya diingatkan kembali status saya sebagai orang yang sudah percaya Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Saya harus segera minta ampun sama Tuhan, sama keluarga semua. Apa yang sudah saya lakukan? Apa yang sudah saya membuat keluarga menjadi kesulitan gitu ya Pak. Tapi bukan sampai di sana saja. Memang proses itu begitu lama. Namun semakin hari Tuhan luar biasa memberikan damai sejahtera kepada saya. Itu yang sangat menolong saya. Akhirnya saya boleh tergabung di dalam Full Gospel. Di sana saya di bengkel, Pak. Kata orang Full Gospel itu bengkel. Orang-orang yang yang sudah terpuruk, yang sudah patah hati, segala macam semua ada di sana. Terus kemudian saya mulai berkenan dengan dan saling memberkati, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu yang sangat luar biasa yang menguatkan saya sehingga saya boleh ada sampai hari ini. Jadi saya tetap bertahan, Pak. Tuhan luar biasa. Saya mulai menepis semua apa yang kedagingan yang tidak berarti begitu ya. Sekarang saya mulai tersadar bahwa apapun yang akan saya rencanakan, biar saya kasih sama Tuhan kertas kosong, Pak Sudi. Biar Tuhan nanti yang akan menulis buat saya yang terbaik. Bukan apa yang saya mau, tapi biar nanti Tuhan yang mau. Saya memilih untuk tetap mengandalkan Tuhan. Pilihan saya tetap untuk tetap bertanya kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum saya melakukan segala sesuatu di dalam segala hal, Pak. Sekarang saya selalu Tuhan, apa yang Tuhan mau hari ini buat saya. Memang hidup kita tidak lepas dari pilihan. Bangun tidur pun juga kita sudah memilih. Bangun tidur pagi kita sudah memilih. Mau langsung mandi atau sarapan dulu. Sampai pada saat kita mau tidur pun juga tetap kita memilih. Ya, gosok gigi dulu atau langsung tidur dan sebagainya. Semua itu bukan pada pilihan, tapi yang terpenting saya memilih untuk tetap milik Tuhan dalam aspek kehidupan saya hari ke hari, tetap meminta pertolongan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita beri tepuk tangan, luar biasa ini. Sekarang langsung ke Pak Leonardi, kita sambut Pak Leonardi, yuk.
Ya, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan buat kesempatan kepercayaan diberikan kepada saya oleh Pak Bambang ya. Pak Bambang, selamat malam. Pak Susanto, selamat malam. Pak Bernard, selamat malam semuanya. Dari Jakarta, dari Malang, Surabaya, juga dari LA tadi ya, luar biasa bisa bergabung malam hari ini melalui Zoom meeting. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan yang indah. Perkenalkan, saya Leonardi Sukarsa. Saya mempunyai satu istri yang cantik. Saya mempunyai dua putra dan 2 putri. Itu perkenalan saya. Saya dan istri terlahir dari sebuah keluarga yang memeluk kepercayaan nenek moyang. Ya, teman saya sekolah di sekolah yang mengajarkan agama Buddha, dasar agamanya agama Buddha. Dan istri saya sekolah dari SMP SMA di sekolah Kristen. Nah, kami sepakat menikah. Setelah menikah, saya tetap dengan kepercayaan saya. Saya setiap malam selalu setia untuk sembahyang kepada Kuan Im. Sebelum saya beranjak tidur, saya selalu sembahyang dengan hyuk. Sedang istri saya tidak pernah mengikuti sembahyang saya. Mungkin dia diam-diam di kamar berdoa sendiri. Setelah beberapa tahun, sudah belasan tahun menikah, istri saya kadang-kadang mungkin punya kerinduan untuk bisa menghadiri acara Natal di gereja maupun di rumah-rumah kenalannya, dan dia selalu suka, ayo Pak temenin saya untuk acara Natalan. Ya, saya ikut menemani karena saya mengasihi dan mencintai istri saya akan menemani dia. Tapi saya tetap hari-hari saya tetap setiap malam saya sembahyang kepada Kuan Im. Yang satu hal yang saya mau ceritakan pada malam hari ini, singkat cerita, keempat anak saya dengan istri itu bergereja. Setiap minggu mereka beribadah ke gereja, dan sering saya diajak, ayo Pak bareng ke gereja. Oh ya udah, kamu di gereja beribadah, saya beribadah di rumah. Ya. Nah, suatu kali di hari Minggu, setelah anak dan istri saya pulang beribadah dari gereja, kami biasa makan siang bersama-sama. Saya duduk bersama-sama, makan, menikmati berkat makan siang bersama-sama. Tiba-tiba anak saya yang perempuan yang ketiga, namanya Angel. Saat itu umurnya 8 tahun. Tiba-tiba dia menyapa saya, Pak, kalau Papa agamanya apa? Oh, saya menjawab dengan wibawa seorang ayah. Oh, Papa agamanya Buddha, sembahyang Kuan Im. Kalau Angel sama Koko, Cici sama Mama, Dede semua kan doa sama Yesus ya. Jadi saya jawab sama aja. Ya, Papa di rumah mendoakan kalian juga sekeluarga supaya diberikan kesehatan dan perlindungan, dikasih rezeki. Nah, Angel juga nanti di gereja seperti itu ya. Doain Papa juga, doain semua keluarga supaya dikasih rezeki, dikasih sehat, kasih perlindungan seperti itu. Saya menjawab dengan penuh kewibawaan. Kemudian suasana menjadi sunyi lagi. Kemudian anak saya Angel ini menyapa lagi, Papa kalau nanti meninggal kemana? Nah, ini satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab sama sekali. Saya tidak bisa menjawab, mulut saya tertutup, rapat, tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia
menyapa lagi sekali lagi. Papa, kan kalau hari Minggu, kalau ada papa, ada mama, ada Koko, ada Cici, ada Angel, ada Dede, kita sekeluarga kalau ke gereja senang ya Pak. Waduh, saat saya mendengar kata-kata itu ya, hati saya tuh hancur. Hati saya tuh menangis. Saya tidak bisa, mulut saya tertutup, tidak bisa menjawab satu patah pun saya tidak bisa menjawab. Tapi muka saya mukanya muka tanpa dosa, seperti biasa-biasa aja. Nah, sudah itu dalam beberapa hari setelah itu saya setiap hari itu pergumulan berat. Apa yang dikatakan oleh anak saya Angel itu selalu terdengar, seperti terdengar terus mengiang-iang di telinga saya. Sampai pada saatnya hari Sabtu, besoknya mau ibadah, saya di situ bergumul berat. Ini saya mau tetap dengan kepercayaan saya atau mengikuti ajakan dari Angel, anak saya. Mana yang saya harus pilih? Tetapi saya yakin percaya istri saya maupun anak-anak saya itu terus mungkin tiap malam berdoa buat saya. Mungkin saya nggak menyadari hal itu. Akhirnya malam hari itu saya mengambil keputusan saya mau ikut ke gereja. Dan pada esok pagi-pagi sekali saya sudah bangun, sudah mandi, sudah berpakaian rapi, sudah pakai sepatu. Saya mulai siap-siap mundar-mandir di dalam ruang keluarga. Kemudian tidak lama kemudian anak saya yang perempuan yang Angel keluar dari kamar. Ini terheran-heran, loh, Papa pagi-pagi udah bangun, udah rapi, mau kemana? Dan saya katakan dengan semangat, Papa mau ikut Angel, sama kita sekeluarga mau ke gereja, Papa mau ikut ke gereja. Dan seketika itu juga Angel berteriak dengan sukacita, Mama, Papa mau ikut ke gereja. Mama, Papa mau ikut ke gereja. Wah, mulai hari itu saya sekeluarga boleh beribadah bersama-sama ke gereja. Dan kami sekeluarga sangat bersukacita. Dan tidak lama dari itu, saya juga bergabung di wadah FGB MFI. Dan wadah inilah sesungguhnya yang saya boleh bertumbuh, saya boleh dilatih dan diperlengkapi di wadah FGB MFI. Kalau boleh dikatakan, saya adalah produk full gospel sesungguhnya. Saya tidak melayani di gereja, saya melayani di FGB MFI sampai dengan hari ini. Ya puji Tuhan, itu aja yang bisa saya bagikan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan bisa memanggil dan memilih siapapun, melalui siapapun, termasuk melalui anak saya yang umur 8 tahun, dia bisa mengingatkan saya, menegur saya, dan mengajak untuk bisa beribadah bersama-sama. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Terima kasih Tuhan. Pak Leonardi. Thank you Pak Leonardi, sangat memberkati. Ini Ya. produknya full gospel. Sama-sama seperti Pak Sudi ini, produknya full gospel. Haleluya. Haleluya. Minta berapa lama? Haleluya. 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 Sungguh bagi saya adalah momen yang sangat berbahagia. Karena ketika Pak Halim menghubungi saya, gambar-gambar selama itu yang sudah sekian tahun yang lalu itu muncul kembali. Bagaimana Tuhan beracara membawa saya ke Hotel Mirama
untuk makan malam katanya. Tapi ternyata makan malam didahului dengan makanan rohani. Luar biasa. Saya masih ingat apa yang dikhotbahkan oleh Pak Damaris almarhum. Demikian juga kisah-kisah yang membawa saya selanjutnya, karena teman saya yang membawa, dipakai Tuhan untuk membawa saya kenal dengan Yesus. Ya, ringkas ceritanya kemudian berikutnya kedua kali saya datang ke Bon Cafe. Di situ Pak Daniel Henubau, saya ingat. Khotbahnya pun masih saya ingat. Apa yang beliau sampaikan di situ, saya ketemu dengan para orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang berbahagia di dunia. Luar biasa. Sukacita, ya, senyuman luar biasa. Sementara pada saat itu sebenarnya saya sedang tunduk kepala, ya. Saya sedang di atas saya sedang ada mendung yang sangat gelap. Tetapi melihat mereka, saya sungguh-sungguh diberkati, ya. Dan kemudian disitulah saya ketemu dengan Pak Bernard, ya. Pak Bernard lalu mengatakan, bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik, saya bilang gitu, biasa. Padahal enggak baik, ngomongnya baik-baik. Terus dia tanya, sudah baptis? Belum. Apa baptis? Ya, saya sudah 2 kali baptis. 1 kali di Surabaya, 1 kali di mana? Di Sungai Yordan katanya. Ya, puji Tuhan lah. Ya, kemudian pertemuan ketiga saya ketemu dengan banyak teman lagi. Dan kemudian ternyata di situ yang menyampaikan firman yang ketiga buat saya adalah Pak Peter Faragnimela. Wah, luar biasa. Anak muda, semangat luar biasa. Ya, puji Tuhan. Yang akhirnya saya diperhadapkan kepada pilihan yang harus saya putuskan. Ya, dalam perjalanan yang diisi terus dengan kegiatan-kegiatan itu. Nah, kemudian akhirnya Tuhan membawa saya, memperhadapkan pada saya tentang pilihan yang harus saya ambil. Tema yang saya bagikan malam hari ini adalah hidup itu adalah pilihan. Hidup itu adalah pilihan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, orang-orang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pertama kembali, full gospel bagi saya itu adalah alma mater. Ya, alma mater. Yang membuat saya sekolah, benar sekali dikatakan tadi, itulah bengkel kehidupan. Luar biasa. Ya, sehingga bagaimana saya harus diperbaiki dalam menjalani kehidupan, itu pun diperhadapkan pada pilihan demi pilihan. Luar biasa. Untuk itu hal yang satu ini sangat berbekas bagi saya. Ya, karena dalam perjalanannya setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian saya selama 3 tahun bersama-sama dengan Full Gospel FGB MMI, ya, datang kemana, ke kota mana dan sebagainya, luar biasa. Ya, saya banyak mengikuti Pak Bernard karena itu mentor saya, luar biasa, ya. Dan kemudian pilihan harus saya lakukan lagi, yaitu atas panggilan yang Tuhan berikan pada saya. Dan satu saat ketika saya menghadiri satu khotbah di satu gereja, kemudian pada saat itu saya berada di barisan di tengah, kursi-kursi di tengah. Tetapi hamba Tuhan yang dari Amerika itu sedang menyampaikan firman Tuhan, tahu-tahu dia turun dari mimbar sambil berjalan. Nggak tahunya dia datang ke saya dan tumpang tangan dan menyatakan yang intinya adalah bahwa Anda dipakai oleh Tuhan. Ya, pertama itu enggak ngerti, saudara. Apa artinya dipakai Tuhan? Ini apa? Enggak ngerti. Terus terang aja. Tetapi dia mengatakan kamu akan melayani aku dan seterusnya. Seperti itu. Dan ternyata memang betul pada saat saya sedang di rumah, saya mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Bahwa saya akan dipakai oleh Tuhan, tinggalkan usahamu, layani aku. Saya harus mengambil keputusan untuk memilih. Setelah kasih Tuhan, firman Tuhan
untuk menyempurnakan tema ini, di situ dikatakan hidup ini adalah pilihan. Terambil dari Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Ulangan 30:19 ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhan telah menyodorkan kepada kita, yaitu dikatakan dengan jelas kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Tidak sekedar saja diperhadapkan di hadapan kita, tetapi ada semacam dorongan, ada semacam saran, ada semacam arahan dari Tuhan. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Perhatikan, bukan saja saya yang hidup, tetapi seluruh keturunan. Maka percayalah saudara-saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, benar seperti doa-doa yang sudah dipanjatkan tadi, bahwa anak keturunan kita pasti akan dipilih Tuhan untuk melayani. Untuk melayani. Saudara yang kasih Tuhan, karena saudara dan saya, tetapi bagi saudara dan keturunan. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan dalam segala permasalahannya, kita diperhadapkan kepada pilihan dan pilihan. Ini yang harus kita sadari. Seperti tadi, yang bersaksi bahwa mau bangun tidur, kita sudah harus memilih. Baik berangkat tidur, harus juga memilih. Dalam menjalani kehidupan, aktivitas kehidupan sehari-hari, setiap hari, apapun agenda yang akan kita kerjakan, itu pun pilihan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, demikian juga dalam kehidupan yang utama kita. Hidup atau mati, selamat atau binasa, berhasil atau gagal. Itu semuanya harus kita tentukan dari awal. Kita harus memilih. Kalau kita memang merindukan berhasil, merindukan hidup, merindukan kehidupan yang selamat, itu pun kita harus ambil keputusan. Kita yang harus memilih. Hidup tidak bisa mengalir begitu saja terserah apa situasi kondisi yang ada. Sebab saya mau katakan kepada saudara, pilihan kita di awal itu akan menentukan hasil akhir. Pilihan kita di awal akan menentukan hasil akhir kita. Semuanya itu dari diri kita. Tuhan memang sudah menyediakan. Diawali dari Tuhan. Tetapi akhirnya kitalah terlebih bagi saudara dan saya yang adalah laki-laki, suami, kepala rumah tangga. Ini sungguh-sungguh harus kita menjadi cakap untuk bisa menentukan pilihan. Karena bukan saja berhasil, itu saya sendiri yang berhasil, tetapi memberikan dampak kepada keturunan kita. Ataupun sebaliknya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka yang harus kita ingat sekarang adalah yang patut kita memastikan bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Tuhan yang menyediakan rancangannya. Tuhan yang menyediakan fasilitasnya. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Baik untuk hari ini, hari esok, minggu depan, bulan depan, bahkan seterusnya, Tuhan telah menyediakan. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita semua adalah orang-orang yang sudah dipilih. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Seperti ditulis dalam kitab Efesus, pasal yang pertama, saya baca langsung pada ayat yang ketiga.
kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Perhatikan di sini. Tuhan saja menetapkan saudara itu dipilih, pilihan Tuhan. Jadi kehidupan ini memang diawali dari pilihan. Demikian juga saudara dan saya harus memilih. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6 terakhir, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara yang kasih Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar memilih, tetapi Tuhan sudah merencanakan, menyediakan segala sesuatu yang terbaik. Tinggal bagaimana saudara dan saya untuk menentukan pilihan itu sendiri. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, kekayaan surgawi itu telah tersedia. Bahkan bukan saja berbicara berkat-berkat jasmani, tetapi diutamakan, Tuhan mengutamakan berkat-berkat rohani. Dengan jelas di situ dikatakan bahwa kekayaan surgawi itu ditujukan untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak kedapatan bercacat celah. Itu Tuhan menyediakan. Ya, itu Tuhan yang menyediakan. Jadi mengutamakan kehidupan batiniah, mengutamakan kehidupan rohaniah, mengutamakan sesuatu yang berdampak kekal. Itu sudah merupakan keputusan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mengutamakan kehidupan rohaniah, mengutamakan kehidupan batiniah, ya, itu adalah merupakan pilihan yang Tuhan sediakan buat kita. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, ini sungguh merupakan sesuatu yang harus kita mengerti. Terlebih dalam situasi hari-hari ini, di masa pandemi, di masa-masa sukar ini, Tuhan mengajarkan kembali kepada saudara dan saya satu pilihan demi pilihan yang terutama, yang paling utama, yang terutama, yang terpenting, yang berdampak kekal. Aktivitas kita dibatasi, waktu kita dibatasi, ya, keberadaan kita, kehadiran kita pun dibatasi, tetapi kehidupan harus berjalan. Kita harus mengambil keputusan. Maka keputusan-keputusan yang terutama, yang utama dan terutama, yang memberikan dampak kekal, itu harus menjadi pilihan kita. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, sungguh ini merupakan satu hal yang harus menjadi prioritas. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bebas dari kutuk. Jangan sampai kita salah memilih dalam menetapkan prioritas kehidupan kita. Ini sungguh merupakan hal yang penting, ya, hal yang sungguh-sungguh harus menjadi perhatian saudara dan saya. Saya katakan tadi bahwa pilihan kita di awal itu menentukan hasil akhir. Saya akan sampaikan beberapa contoh dari hasil keputusan-keputusan pilihan yang sudah dicatat di dalam Alkitab kita. Pertama tentu adalah tentang pilihan. Yang saya katakan pilihan di awal menentukan hasil akhir. Waktu itu pertama kali kita memperhatikan Kejadian pasal 3. Ketika Adam dan Hawa diperhadapkan pada pilihan, adakah dia menjadi seorang yang taat kepada Tuhan atau terseret oleh tipu daya iblis? Dan kita sudah mengetahui dampak yang dihasilkan, dampak yang datang oleh karena keputusan Adam dan Hawa.
Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Kejadian 3, ya kita baca di situ ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, itu sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa kamu, pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, Adam terperdaya, terpengaruh, sehingga keputusannya adalah tidak menjadi taat kepada perintah Tuhan. Mengikuti, terpengaruh, terperdaya oleh perkataan si ular atau iblis itu. Ini pilihan. Dan kita melihat bagaimana dampaknya yang terjadi atas pilihan yang sudah dilakukan oleh Hawa atau Adam dan Hawa, dan ternyata kita semua mengetahui iblis itu sungguh-sungguh adalah iblis si penipu. Setelah kasih Tuhan, karena pilihan Hawa itu sungguh-sungguh menjadi pembelajaran bagi kita. Terlebih dikatakan dalam pembacaan di pasal 3 itu, ketika Hawa melihat buah itu menarik, ya, dalam pandangannya menarik, hati-hati. Ya, ternyata kita bisa salah dalam memilih. Kita salah di dalam menentukan pilihan kita. Yang kedua, contoh yang kedua, yaitu pertengkaran anak buah Abraham dan Lot. Di Kejadian pasal 13, saya tidak perlu membacakan, ketika mereka sama-sama kaya, ya, luar biasa, ternaknya begitu banyak, pegawainya juga banyak di lapangan. Nah, ternyata pertengkaran itu terjadi. Sehingga mereka harus memilih. Abraham memang mengatakan, daerah ini begitu luas. Tidak baik, kita ini kerabat. Kenapa harus bertengkar? Ya. Dan kemudian dipersilahkan oleh Abraham kepada Lot, pilihlah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kanan, ke kiri, aku ke kanan. Saudara yang kasih Tuhan, sementara Lot memilih berdasarkan apa yang dilihat. Kita selalu akan mendengar ya pernyataan Rasul Paulus bahwa kita hidup ini bukan karena melihat, tapi kita hidup ini karena percaya. Lot memilih atas dasar apa yang dilihat. Sementara Abraham, putusannya diterima, ya, sebagaimana dia mengatakan, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Ya, artinya keputusan yang diambil Abraham adalah iman. Ya, iman. Saudara yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, putusan ini satu pembelajaran buat kita sekalian. Bahwa jangan sampai kita merasa bisa, merasa ngerti, merasa kuat, merasa mampu. Apalagi kita tadi mendengar kesaksian berdasarkan logika, pengalaman, kepiawaian, kepakaran. Itu melengkapi. Tapi nomor satu yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Apa rencana Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa yang menjadi keputusan Tuhan? Sekalipun bisa jadi putusan Tuhan itu bertentangan dengan akaliah kita, bertentangan dengan logika kita, bertentangan dengan kepakaran kita, keahlian kita. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita harus memilih, kita harus memutuskan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini sungguh-sungguh pembelajaran yang harus kita perhatikan di masa-masa sulit ini. Kita percaya Tuhan akan mampu melakukan terobosan-terobosan, melakukan mujizat, karena Tuhan yang kita puji, kita sembah adalah Tuhan yang sama. Ya, Tuhan yang sama. Dia tetap sanggup melakukan mukjizat. Dia tetap sanggup melakukan terobosan-terobosan yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Contoh berikutnya, saudaraku, yaitu ketika Abraham diperhadapkan soal Ishak. Ya, langsung saja Ishak dan Ismail. Istrinya dalam Kejadian 21 ayat 10 menyampaikan pendapatnya kepada Abraham. Supaya dikatakan, kita baca saja Kejadian 21 ayat 10 ini, karena ini juga masalah keluarga. Bisa jadi kita, waduh, kita ini kalah dengan istri. Bukan soal kalah dengan istri. Paparan atau penyampaian yang disampaikan itu pasti ada latar belakangnya. Ya, di situ dikatakan, berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Saudara, kalau Abraham kemudian mengikuti Sarah, itu bukan berarti suami takut istri. Ya, tetapi dasar yang disampaikan oleh Sarah itu adalah rancangan Allah. Rancangan Tuhan. Penyampaian kepada Abraham suaminya itu merupakan sesuatu yang faktual, yang harus dipilih oleh Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita sudah mengetahui kisah sesudah itu, apa yang terjadi. Saudaraku, jadi keputusan yang diambil bukan sekedar karena usulan Sarah, sehingga muncul stigma suami takut istri. Ya, apa saja keputusan yang sudah diambil oleh suami, nanti akhirnya toh itu semua akan diveto oleh oleh istrinya. Jangan. Ada dasar yang bisa membenarkan hal itu. Karena apa yang disampaikan oleh Sarah itu seturut, selaras, serasi, sama dengan rancangan Allah. Jadi Allah sendiri sudah berfirman kepada Abraham bahwa Ishaklah yang akan menjadi pewarismu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, jadi bukan karena soal takut istri. Saudara yang kasih Tuhan. Lebih lagi contoh lain, Esau harus memilih. Sampai-sampai dia mengorbankan hak kesulungan. Hanya oleh karena masalah perut, karena masalah lapar. Ini seringkali terjadi di lapangan atau dalam kehidupan keseharian kita. Hanya oleh karena kebutuhan, tidak punya pekerjaan, lalu mendapat pekerjaan. Ya, kalau tidak segera bekerja, maka lapar. Kalau tidak bisa bekerja, maka tidak bisa membelikan susu anaknya. Dasar itu bisa-bisa seringkali dipakai di lapangan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, maka Esau karena masalah lapar, masalah perut, sampai-sampai dia mengorbankan, menganggap ringan hak kesulungan. Dan apa dampak yang sudah bisa kita baca, kita semua sudah mengetahuinya. Ya, jadi kembali kepada pernyataan saya di depan tadi, keputusan di awal itu menentukan hasil akhir. Jadi hati-hati dalam menentukan pilihan. Ya, nanti terakhir saya akan sampaikan apa faktor-faktor yang mempengaruhi. Saudara ingat, Esau kehilangan hak kesulungan. Masalah yang rohani hilang. Masalah yang sungguh menjadi prioritas di mata Tuhan itu hilang. Kita bisa jadi sekarang ini oleh karena pekerjaan, oleh karena masalah lapar, dasar dari lapar, dapat kerjaan, dapat macam-macam, kekayaan dan sebagainya, terpuaskan secara daging. Tapi ditolak oleh Tuhan. Setelah yang dikasihi yang Kristus Yesus Tuhan, dan saya katakan pada akhirnya adalah masih banyak lagi contoh keputusan-keputusan yang menjadi penting, yang menentukan keadaan kita, keluarga kita, dan keturunan kita. Bahkan dampak-dampak setelahnya pun punya pengaruh. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus, contoh lain adalah Yusuf dalam kitab Kejadian. Dia mau menerima apa saja yang
dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tidak melawan, tidak memberontak, dilepas jubah yang indah itu, dia turuti. Dibuang, masukkan sumur kering, diikuti. Setelah itu dijual sebagai budak ke Mesir, ya, di rumah Potifar, diikuti. Saudaraku yang kasih Tuhan, tentu ada alasan mengapa Yusuf kok ngalah. Mengapa Yusuf kok mau menerima semua itu? Ada dasarnya. Dia sangat percaya kepada pernyataan Tuhan melalui mimpi yang dia terima. Dia percaya itu. Maka bagi saudara dan saya yang sudah Tuhan pakai, Tuhan menempatkan satu pernyataan dalam hatimu. Banyak cara Tuhan berkata-kata yang akan menempatkan satu rancangan untuk saudara. Pegang kuat. Boleh badai itu terjadi, boleh goncangan itu terjadi, boleh tantangan itu terjadi. Kalau kita berani pegang apa kata Tuhan, itulah akhirnya yang akan muncul. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yusuf menerima perlakuan saudara-saudaranya. Difitnah luar biasa oleh istri Potifar, akhirnya masuk penjara, luar biasa. Dia sangat kuat pegang mimpi, pernyataan Tuhan yang sudah dia terima. Dia menentukan itu. Pilihan yang dipilih adalah pilihan yang berasal daripada Tuhan. Demikian juga Daud. Banyak kisah Daud ini, tapi saya ambil. Yang saya pilih adalah ketika Daud harus menghadapi Saul, rajanya, sekaligus mertuanya. Dia ngalah. Dia lari dari kejaran. Padahal sebenarnya kalau dilawan, ya, saya akan mengatakan Daud kok dilawan. Dia menang kok, perang ini menang. Menghadapi Goliat menang. Kalau Tuhan menyertai dia. Memang itu patut kita renungkan. Mengapa menghadapi Saul yang jelas punya rancangan untuk membunuh. Bahkan pernah dilemparkan tombak pada dirinya ketika diajak makan bersama. Daud ambil putusan. Daud mengambil pilihan, lari. Dia tidak memakai prinsip kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi dia mengambil prinsip kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saudara yang kasih Tuhan, ini pilihan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena apa? Pikirnya, pembalasan itu haknya Tuhan. Dan akhirnya kita tahu, toh, yang namanya Daud, menggantikan Saul menjadi raja. Kerajaan yang dipersatukan. Yehuda dan dari Israel jadi satu. Daudlah raja pertama. Luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Memang kita ini harus berani ambil resiko. Ya, saya sisipkan ketika saya memilih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tahu resiko. Bagaimana teman-teman bisnis saya, terutama karena apa? Saya tidak hanya aktif berbisnis, tapi aktif di organisasi yang ada, yang saya ikuti, yang berangkat dari keagamaan. Saya tahu resikonya. Demikian juga keluarga. Saya tahu apa risiko dari keluarga. Saya harus menghadapi aniaya secara fisik. Bahkan ujungnya saya harus dibunuh oleh keluarga ini. Tapi Tuhan membela saya. Setelah itu pilihan. Kalau seandainya saya tidak berani milih, saya tidak ada sebagaimana ada saya sekarang. Ya, yang mendapatkan jaminan yang disebutkan tadi oleh saudara-saudara saya ini di Full Gospel, orang-orang yang berbahagia di dunia. Luar biasa. Karena apa? Sudah terima kepastian. Beroleh pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Sudah menjadi milik kita bersama. Ya, tapi harus diputuskan. Harus diputuskan. Masih banyak apa yang harus kita ambil contoh dalam Alkitab. Setelah yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan, maka terakhir ujungnya adalah apa yang menentukan pengaruh yang menentukan pilihan kita.
yang mempengaruhi pilihan kita. Yang pasti, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus tahu rancangan Tuhan. Yang pasti kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang berikut, harus sering-sering memikirkan perkara-perkara di atas, bukan perkara di bawah. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Apa yang kita kerjakan itu untuk pelebaran kerajaannya. Untuk kemuliaannya. Sebab Roma 11 ayat 36 berkata, sebab serih dia, kepada dia, bagi dialah segala kemuliaan. Itu akan membantu kita bisa mengambil keputusan, menentukan pilihan kita. Dalam soal keluarga, dalam soal bisnis, dalam soal apapun juga. Apalagi sudah muncul permasalahan. Ingat ada firman Tuhan yang mengatakan di bagian lain, yang sering kali kita harus perdengarkan, ya, dalam keseharian kita dalam mengambil keputusan. Barang siapa yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawa karena aku, kamu akan memperolehnya. Jadi kebenaran firman Allah itu juga akan mampu memberikan pengaruh apa yang harus kita putuskan. Apa yang harus kita pilih. Terlebih Roma 12, ayat yang pertama dan kedua, atau intinya adalah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh akal pembaruan budimu, agar saudara dan saya mengetahui kehendak Allah. Saudara yang dikasihi, kalau kita masih serupa dengan dunia, kita masih kedagingan, masih mengejar reputasi, mengejar prestasi, mengejar kekayaan, mengejar hal-hal yang visual, hal-hal yang jasmaniah, kita akan menjadi lebih sulit untuk menentukan pilihan kita. Akan menjadi sulit. Nah, salah satu tanda yang paling dekat adalah kalau kita memilih salah, kita menjadi, orang Jawa mengatakan kemerungsung. Ya, mungkin teman-teman dari Bandung itu agak sulit itu menjelaskan kemerungsung. Ya, kita menjadi panas hati. Apalagi itu berangkat diputuskan karena iri hati, karena perselisihan, karena pertengkaran. Ya, apalagi itu berangkat dasar-dasar itu sudah muncul perselisihan, pertengkaran, iri hati, kepentingan sendiri. Jangan ngambil keputusan. Sungguh-sungguh kita harus bebas dari semuanya itu. Ya, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya dan ke depan dalam situasi pandemi ini menjadi masa pembelajaran. Saudara dan saya menjadi peka apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau dua perkara ini sudah kita bisa terima, rancangan dan kehendak, saudara tidak akan menjadi sulit untuk melakukan hal yang ketiga, yaitu perintah Tuhan. Tidak akan menjadi sulit. Tidak akan merasa tertekan. Tidak akan merasa saudara kebingungan. Ya, wah, perintah seperti ini, bagaimana mungkin? Coba perhatikan Abraham. Di Kejadian 22. Abraham, ya Tuhan, bawalah anakmu yang tunggal yang kamu kasih, Ishak itu, ke satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkanlah dia di sana. Persembahkan dia kepadaku. Tanpa tanya, saudara baca pada ayat keempat, lalu besok harinya berangkat. Ya, bisa tolong dibuka ini. Oh, bagus. Ayat ketiga, keesok harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu.
Lalu berangkatlah ia ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara kasih Tuhan, tanpa tanya, tanpa penolakan. Karena apa? Abraham tahu rancangan Allah. Abraham tahu apa yang Tuhan kehendaki. Maka dua perkara ini kita sudah memiliki. Kita menundukkan diri kepada rancangan Allah. Saya percaya sudah tidak akan menjadi sulit untuk memilih mana yang harus dipilih. Untuk memutuskan pilihan saudara. Ya, karena kedua hal ini setelah biasa saudara begitu akrab dengan rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan, maka hal yang ketiga saya katakan perintah Tuhan bukan hal yang sukar, bukan hal yang berat. Cara yang dikasih Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, makanya ada unsur-unsur jangan sampai pilihan itu karena iri hati, ada pertengkaran, ada perselisihan, ya, ada kepentingan pribadi, ya, dan kemudian iri hati tadi, ya, wah kalau sudah ada itu jangan, hati-hati, jangan memilih. Ya, kita harus bebas dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan itu baik. Masa pandemi ini melatih kita untuk menjadi peka, untuk menjadi lebih mengerti apa yang jadi rancangan, apa yang jadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Dr. M. Sudidharma, MPH. Sekarang adalah gembala sidang daripada GBI Diaspora Sejahtera dengan beberapa cabangnya dan juga menjadi tokoh masyarakat, baik ketua Badan Musyawarah Antar Gereja dan beberapa yang lainnya. Dan ini saudara-saudara sekalian seperti tadi yang sering kali kita ungkapkan bahwa Pak Sudi ini adalah produknya Full Gospel. Amin. Maksudnya dia lahir barunya dan bertumbuhnya itu ada di Full Gospel. Kenapa kok bisa dia awet di Full Gospel? Karena ada member Full Gospel yang rindu dan terus berdoa dan terus ngajak Pak Sudi ini. Ya. Bimbing terus. Nah, itu pentingnya kita Full Gospel ini. Kalau member Full Gospel ini dia mempunyai hit list nama-nama orang yang akan didoakan, kemudian mengajak datang, kemudian membimbingnya. Wah, saudara, saya melihat bagaimana Pak Sudi itu tadi diceritakan jadi Surabaya Manyar chapter. Itu kita bertumbuh luar biasa di sana. Sehingga Pak Sudi ini terbawa karena kita banyak fellowship. Selasa itu mesti ada chapter meeting. Seninnya itu mesti doa di tempatnya chapter presiden di dekat rumah saya ini. Nanti mereka yang bersaksi di sana harus menyatakan apa yang akan disaksikan. Kemudian dibimbing dan kemudian didoakan. Nah, kemudian setelah itu dibawa, wah macam-macam persekutuan sudah Pak Sudi ini. Ya itu digandeng terus, dimuridkan istilahnya. Dibawa keluar kota, kita di Full Gospel Land Live. Kemudian juga bukan cuma sekedar land live, masuk di gereja-gereja desa itu saudara. Dan biasanya itu ya Pak Sudi ini yang saksinya bagus karena memang tahu tadi bahwa M. Sudidharma itu M-nya itu kan dari mana? Dari agama mana kan begitu saudara. Jadi sudah mengalami aniaya dan lain sebagainya untuk dia membayar untuk terima Tuhan Yesus. Jadi kesaksiannya itu menarik sekali. Nah kemudian yang gitaran, mimpin pujian itu biasanya Pak Niku. Ya. Saya yang membawakan firman, saudara. Nah ini jadi sesuatu di mana pembelajaran buat kita semua di Gospel ini. Bagaimana satu jiwa itu sangat berharga. Dimuridkan. Jadikanlah semua bangsa itu muridku, kata Tuhan. Sehingga dengan demikian akhirnya Pak Sudi ini menjadi seperti sekarang ini. Kita bangga Full Gospel mempunyai produk seperti Pak Sudi ini karena dengan anugerah Tuhan. Tapi sempat dulu pada waktu sebelum berjemaat di GBI, itu saking sibuknya pelayanan di Full Gospel itu lupa untuk berjemaat. Pada waktu itu, kemudian ada yang lupa berjemaat. Padahal Full Gospel ini setiap orang member itu kan harus berjemaat gitu. Ingat ya. Tidak. Jadi saya sempat mendengar gurauan katanya ada yang tanya gini, Pak sampai nih sekarang
berjemaat di mana? Langsung kata Pak Sudi itu tolak-tolak. Oh iya, saya berjemaatnya di Full Gospel. Ini untuk gereja, ini bukan gereja. Nah, baru saya ingatkan sehingga itu diarahkan ke GBI itu, dan sampai sekarang ini menjadi ya itu yang Tuhan sudah jadikan. Jadi percayalah melalui keberadaan Full Gospel ini, kalau kita ada kesungguhan, kita punya hitis, kita rindu supaya setiap member itu dimuridkan, kita akan melihat hasilnya, buahnya yang malam hari ini kita bisa nikmati. Tuhan Yesus memberkati.